Dewa Indra dengan gajah Airavatnya melihat semua dewa dan Brihaspati, mengatakan bahwa kontribusi kalian mirip dengan Dewa Shiva, tetapi Anda semua tidak diberi penghargaan. Brihaspati mengatakan bahwa itu bagus karena Dewa Indra tidak hadir di Kailas bersama mereka. Dewa Indra melanjutkan pujiannya pada dirinya sendiri. Rishi Durwasa datang ke sana dan mengatakan kepada Dewa Indra bahwa kamu penuh dengan ego akan dirimu sendiri. Kamu merasa ada di atas mereka. Dewa Indra meminta Rishi Durwasa untuk mengendalikan pidatonya dan mulai menonjolkan dirinya lagi bahwa dia layak menjadi raja para dewata. Dan semua pasukan Indriya berada di bawah kendalinya. Rishi Durwasa memintanya untuk membuktikan bahwa ia tidak memiliki ego. Rishi Durwasa mengatakan bahwa kalung bunga ini diberikan oleh Dewa Shiva. Bunga ini akan tetap berada di tangan orang yang tidak memiliki ego. Dewa Indra mengambil kalung bunga tersebut, mengatakan bahwa ia akan menyimpannya di kepala gajah Airavatnya yang merupakan cerminannya dan akan membuktikan bahwa orang yang mengendarainya adalah raja para dewa. Dewa Indra menempatkan kalung bunga Dewa Shiva di atas kepala gajah Airavat, yang melemparkannya dan menghancurkannya di bawah kakinya. Narada bertanya kepadanya, apa yang telah Dewa Indra lakukan? Dewa Indra mengatakan bahwa itu bukan saya. Narada mengatakan kepadanya bahwa kamu bertanggung jawab atas perbuatan ini. Kamu menganggap dirimu setara dengan Dewa Shiva tapi sebenarnya tidak. Dewa Indra kembali memuji dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia dan Dewa Shiva berada pada level yang sama. Jika ia memiliki semua dukungan seperti Dewa Shiva, ia juga akan menghancurkan Tripura. Bahkan Kartikeya tidak diangkat menjadi Raja Swargaloka karena Dewa Shiva merasa saya lebih unggul darinya. Dewa Indra melanjutkan bahwa dia adalah yang terhebat di 3 dunia. Rishi Durwasa sudah muak, mengatakan kepadanya jika Dewa Indra memang begitu hebat maka selamatkanlah ketiga dunia ini dari kutukannya sekarang. Rishi Durwasa kemudian mengutuk bahwa 3 dunia akan menjadi tanpa berkah dan tanpa kekayaan, tanpa pemilik dan tanpa kemakmuran. Dan tanpa kehadiran Dewi Laksmi Sang Dewi Kemakmuran, semua kemakmuran akan hilang. Ketiga dunia akan berada dalam kegelapan dan egomu yang akan bertanggung jawab untuk ini. Di Kailas, Vaikunta, dan para dewa di antariksa terkejut dengan kutukan Rishi Durwasa. Semua perhiasan menghilang dari pemakainya yang meliputi Dewa Indra, semua dewata, Dewa Brahma, Dewi Saraswati, Parvati, dan Ashoka Sundari. Mereka semua terkejut. Dewa Chandra yang merupakan lambang keindahan menghilang dari kepala Dewa Shiva. Dewa Wisnu menatap sedih ke arah Dewi Laksmi yang merupakan Dewi Kemakmuran yang juga menghilang. Semua 3 dunia kini tertutup oleh kegelapan. Chakri bertanya kepada Vajrang tentang perubahan yang tiba-tiba terjadi ini. Vajrang mengatakan bahwa hal ini menandakan kekuasaan dari kegelapan telah tiba, yaitu bangsa Asura. Raja Mahabali datang menemui Vajrang, mengatakan bahwa kutukan Rishi Durwasa telah membuat 3 dunia kini tanpa pemilik dan keberkahan, para dewa sekarang tidak berdaya, dia akan memenangkan Swargaloka dan mendapatkan bejana Amrit Kalash milik dewa juga, untuk menciptakan keabadian. Vajrang menyuruhnya untuk melanjutkan rencananya. Di Kailas, Ashoka Sundari bertanya kepada Dewa Shiva mengapa semua kemakmuran dan keberkahan menghilang, dan mengapa dunia tiba-tiba gelap sekarang. Dewa Shiva berusaha menghiburnya. Mahabali yang menyerang Swargaloka, mengalahkan semua orang termasuk Dewa Indra. Mahabali akhirnya membawa pergi bejana Dewa Amrit ketika Dewa Indra berteriak meminta Kartikeya dan Mahadewa untuk membantunya. Vajrang senang dan menunggu Mahabali untuk kembali, sementara Dewa Indra dan Mahabali saling mengejar satu sama lain mengendarai kereta terbangnya. Dewa Indra dan Mahabali mulai bertarung memperebutkan Amrit Kalash. Dan dalam pergulatan tersebut, bejana Amrit Kalash jatuh ke laut dan semua orang terlihat terkejut. Mahadewa membuka matanya saat Parvati tersenyum padanya. Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Narada juga telah sampai di Kailas.
Narada bertanya pada Mahadewa apa yang harus dilakukan sekarang. Hal terburuk telah terjadi. Bejana Amrit Kalas telah tumpah di samudra dan akan mengeluarkan racun yang berbahaya bagi semuanya. Mahadewa meyakinkannya dan mengatakan bahwa hal terburuk sekalipun dapat membawa pada sesuatu yang baik, dan mudah-mudahan hal ini dapat membawa pada perdamaian antara para dewata dan para asura. Sementara itu di daerah selatan, Kartikeya berhasil mengalahkan Tripat dan membunuhnya. Kembali ke istana Mahabali, Vajrang mengejek Bali karena gagal membawa bejana Amrit Kalas. Mahabali mengatakan bahwa dia telah melakukan apa yang telah dijanjikan. Namun Vajrang mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan Amrit tersebut, namun menyarankan agar mereka dapat menyerang dewata. Mahabali menolak untuk melakukannya. Syukracarya yang kesal membuat mereka berdua diam dan mengingatkan mereka akan gawatnya situasi. Di Kailas, Parvati mengingat semua yang terjadi dan merasa khawatir. Mahadewa memintanya untuk tidak khawatir, tetapi Parvati mengatakan bahwa mengetahui semua hal ini mengarah pada hal yang buruk, bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Mahadewa mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu terjadi untuk yang terbaik. Parvati menanyakan alasan perselisihan antara para asura dan dewata. Mahadewa menjelaskan, baik asura dan dewata adalah anak-anak dari ayah yang sama, yaitu Daityas. Asura berasal dari istrinya Diti dan dewata dari istrinya Aditi. Keduanya memiliki wilayah dan aset sendiri yang dialokasikan untuk mereka masing-masing. Namun, keduanya serakah dan akan melakukan apa saja untuk membuktikan superioritas mereka atas yang lain. Oleh karena itu mereka tidak pernah merasa damai. Parvati mengatakan bahwa dia mengerti tetapi tidak dapat menahan perasaan gelisah. Baik Dewa Indra maupun para asura tidak melakukan hal yang baik terhadap keluarga Mahadewa. Parvati berkata dirinya merelakan masa kecil Kartikeya untuk membiarkan Kartikeya membunuh Tarakasura, tetapi kini dia disakiti oleh Dewa Indra. Parvati mungkin seorang Adi Shakti tetapi dia tidak memiliki perasaan. Dia tidak bisa menjadi bagian dari apa yang Dewa Shiva akan lakukan karena dia tahu betapa sakitnya yang akan dia alami. Sementara itu di Swargaloka, Narada sedang dalam kondisi mengejek. Narada mengejek Dewa Indra karena tidak melakukan apa-apa. Dewa Indra terdiam saat Narada dengan licik berkomentar tentang bagaimana Dewa Indra masih memiliki sesuatu yang tersisa. Dewa Indra yang putus asa bertanya apa itu. Narada dengan nakal menjawab kesombonganmu. Dewa Indra merasa jengkel, namun Brihaspati meminta solusi dari Narada. Narada meminta mereka untuk pergi ke Mahadewa. Kartikeya bermeditasi dan mengetahui apa yang telah terjadi. Putri Menakshi yang panik mendekatinya untuk memberitahu berita itu dan bertanya apakah Kartikeya akan pergi. Kartikeya mengatakan tidak, dia tidak akan pergi sampai Mahadewa memanggilnya. Kartikeya tidak bisa meninggalkan selatan dalam keadaan tidak berdaya dan dia yakin ayahnya akan berhasil tanpanya. Di Kailas, para dewa mendekati Mahadewa untuk mencari solusi. Dewa Shiva memberi mereka satu solusi, yaitu semuanya lambang kemakmuran dan lambang kekayaan telah menetap di dasar samudra, maka persatuan dewa dan asura diperlukan. Tapi karena para dewata dan asura tidak berdaya saat ini, mereka berdua harus bersatu dan Dewa Indra harus ke Pataloka dan membuatnya mungkin. Dewa Indra menolak tetapi Mahadewa mengatakan tidak ada pilihan lain selain itu. Dewa Indra dengan enggan menerimanya. Di istana Mahabali, Dewa Indra akhirnya tiba. Mahabali memperlakukannya dengan hormat sementara Vajrang merasa jijik. Dewa Indra menghina para asura saat Mahabali, Vajrang dan Syukracarya memandang dengan marah. Di Kailas, Parvati dibujuk oleh Ashoka Sundari kecil bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semua kegelapan akan hilang dan mereka akan mendapatkan perhiasan dan kemakmuran mereka kembali. Parvati tersenyum ketika Ashoka Sundari bertanya padanya apakah Mahadewa akan mengambil avatar di bumi di masa depan seperti Dewa Wisnu. Parvati tersenyum dan mengatakan bahwa Mahadewa melampaui kematian, melampaui waktu, dan dia berada di luar siklus kehidupan. Maka dia tidak akan melahirkan apapun di bumi.
Ashoka Sundari memeluk Parvati saat Parvati merasa terganggu saat dia melihat gambar Mahadewa menelan badai dan racun di samudra di depan matanya. Dewi Parvati khawatir akan potensi bahaya yang membayangi suaminya, Mahadewa. Di Istana Mahabali, Ayah Tarakasura dan Dewa Indra mencoba untuk mengubah kesepakatan demi mendapatkan kembali Amrit Kalas. Di mana Dewa Indra seperti biasa berada dalam kesombongannya yang tampaknya menghina Bali dan dia mengeluhkan hal yang sama kepada Vajrang. Dewa Indra juga menghina Ayah Tarakasura dengan mengatakan bahwa dia tidak puas bahkan setelah kehilangan anak dan cucunya. Dewa Indra juga memerintahkan Mahabali bahwa ia harus membantu para dewata untuk mendapatkan Amrit Kalas kembali. Dan para dewata yang harus memegang Amrit Kalas nantinya. Setelah itu Dewa Indra menemui Mahadewa dan menceritakan versinya sendiri tentang apa yang telah terjadi di tempat Mahabali dan mengatakan bahwa tawaran itu ditolak dengan kasar. Kemudian Mahabali, Syukracarya dan Narada muncul di Kailas dan memberikan penghormatan kepada semua. Mahabali mengatakan bahwa seandainya Dewa Indra mengajukan tawaran itu dengan cara yang sopan, dia tidak akan ditolak. Mahabali mengatakan bahwa dia merasa rendah hati dan bangga untuk menemui para Dewa Trimurti bersama-sama. Mahadewa berkata ke Mahabali bahwa ramuan Amrit Kalas telah menyatu dengan samudra dan membentuk racun. Hal tersebut membuat seluruh dunia dalam bahaya dan Dewa Shiva bertanya kepada Mahabali apakah tawarannya untuk membantu para dewata tidak masalah baginya. Bali merasa bahwa ini adalah sebuah kehormatan untuk membantu Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa. Bali mengatakan bahwa dia dan semua asura siap untuk mengadukan samudra. Dewa Indra juga memberikan janjinya bahwa para dewata akan memberikan bantuan juga untuk mencari kembali Amrit Kalas. Dewa Shiva mengatakan bahwa semua orang akan berkumpul keesokan harinya untuk pengadukan samudra. Di Pataloka, Vajran merasa terganggu mengetahui bahwa Bali telah memberikan janjinya atas nama Asura. Parvati masih mencoba untuk meresapi kenyataan dari apa yang dia lihat dalam penglihatannya. Pada saat itu juga Dewa Wisnu muncul dan mengatakan bahwa kekhawatiran Parvati itu wajar. Dia mempertanyakan mengapa Mahadewa selalu dihina. Dulu ayahnya Daksha ketika dia dilahirkan sebagai sati dan sekarang ini. Bagian yang tidak diinginkan yang tidak seorang pun bahkan Dewa Wisnu sendiri bersedia menerimanya telah diberikan kepada Mahadewa, mengapa dia selalu dipermalukan? Mengapa Mahadewa harus meminum racun samudra? Dewa Wisnu menjawab bahwa Mahadewa ingin menghapus perbedaan antara dewata dan asura dan untuk membawa keseimbangan dan kedamaian di dunia. Dewa Wisnu menjelaskan bahwa semua orang ingin memiliki obat mujarab tetapi tidak ada yang mau meminum racun. Tetapi jika racun tersebut menyebar di dunia, semua orang tahu apa akibatnya. Dewa Wisnu meyakinkan Parvati bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Mahadewa. Dewa Shiva akan memberikan obat mujarab dan mengambil racunnya demi dunia. Oleh karena itu dia dipanggil Mahadewa. Mendengar kata-kata ini, Parvati merasa sedih, tetapi Dewa Wisnu mengatakan bahwa meskipun beberapa bahaya mulai menuju ke arah Dewa Shiva, cinta dan kepedulian Parvati akan membuatnya tetap terlindungi. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa ketika saatnya tiba, dia akan mengetahuinya dengan sendirinya, apa yang harus Parvati lakukan untuk melindungi Mahadewa. Bali memberikan ceramah perilaku kepada para asura, bahwa bagaimana kita ingin orang lain berperilaku dengan kita, dengan cara yang sama kita juga harus berperilaku dengan mereka. Jika kita ingin orang lain bersikap jujur dan adil terhadap kita, kita harus terlebih dahulu mengubah perilaku kita. Itulah inti dari peristiwa Samudra Manthan ini. Sementara di Swargaloka, cerita yang berbeda terjadi, di mana Dewa Indra tidak menjelaskan tugasnya namun malah membandingkan Bali bahwa para asura memiliki maksud tersembunyi di balik hal ini. Di Kailas ketika Mahadewa bermeditasi, Dewi Parvati menunggunya untuk membuka matanya. Akhirnya Dewa Shiva terbangun dari meditasinya. Dewa Shiva mengatakan kepada Parvati untuk menghentikan penjelasannya tentang reaksinya terhadap kejadian di masa depan. Parvati melanjutkan bahwa dia sangat terganggu dengan melihat masa depan saat Dewa Shiva harus meminum racun itu.
Tetapi sekarang dia tahu mengapa Dewa Shiva harus melakukan hal seperti itu. Parvati menyuruh Mahadewa untuk terus maju dan melaksanakan tugasnya sebagai ayah jagat raya karena dia akan mendampinginya melakukan tugasnya sebagai istrinya. Mahadewa mengatakan bahwa bahkan jika Parvati tidak memberikan persetujuannya, dia harus meminum racun itu. Tetapi hanya dengan satu kata jaminan dari Parvati, dia akan meminum jutaan racun samudra. Mahadewa mengatakan bahwa Parvati bukan hanya kekuatannya tetapi juga inspirasi baginya. Mahadewa kemudian berkata setiap kali ada pertanyaan tentang perbaikan dunia, seharusnya tidak ada rasa takut akan penghinaan atau keinginan untuk mendapatkan pujian atau penghormatan. Beliau melanjutkan bahwa tidak boleh ada keinginan untuk itu dan yang paling penting adalah motif di baliknya. Dewa Shiva berkata kapanpun dunia ini dalam bahaya, kami tidak akan membiarkan racunnya menyebar. Anda dan saya akan selalu ada untuk dunia. Mahabali melanjutkan ceramahnya tentang perilaku, Dewata dan Asura memang bermusuhan selama ini. Bali mengatakan bahwa ketika dua pikiran yang berlawanan bekerja sama, selalu ada kemungkinan munculnya ego dan hal ini menular. Bali mengatakan bahwa kita harus mengendalikan ego kita. Bali berencana untuk mendapatkan Amrit Kalash dengan disiplin dan kerja keras. Kita tidak boleh lupa bahwa kita telah diberi kesempatan kedua untuk menyelamatkan dunia dan kita harus menggunakannya dengan benar. Dia mengatakan bahwa ini adalah kesempatan ketika mereka dapat menghapus cap buruk dari wajah mereka sebagai Asura. Berkebalikan dari itu, Dewa Indra melanjutkan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Narada kehabisan kata-kata karena kebodohan Dewa Indra. Narada mengatakan bahwa mungkin ia tidak memperhatikan kata-katanya. Narada mencoba untuk mengetuk otak kecil Dewa Indra bahwa Narayan, Mahadewa dan Dewa Brahma tidak melakukan hal ini untuk tujuan yang egois tetapi untuk kebaikan dunia ini. Di Kailas, Nandi dan siluman lainnya datang kepada Dewa Shiva dan mengatakan bahwa gaya hidup Dewa Shiva telah menjadi individualisme mereka. Dewa Shiva menyukai debu, dan mereka juga menerapkannya pada mereka. Dewa Shiva suka tinggal di tempat pembakaran dan mereka juga mulai tinggal di sana. Dewa Shiva mengatakan bahwa setiap orang memiliki tugas masing-masing dan kali ini adalah tugasnya untuk meminum racun samudra. Dewi Parvati mengatakan bahwa jika mereka pergi ke Samudra Manthan, lalu siapa yang akan merawat Ashoka Sundari? Nandi meyakinkan Dewa Shiva dan Parvati bahwa mereka akan merawat Ashoka Sundari dengan baik. Ashoka Sundari terlihat menghalangi jalan Mahadewa. Dewa Shiva mendatangi putrinya yang sedang menangis. Mahadewa mengatakan kepada putrinya bahwa jika dia tidak membiarkannya pergi, itu akan sangat sulit baginya. Karena perjalanannya tidak dapat dihindari dan dia tidak bisa mengatakan tidak padanya. Sundari meminta janji dari ayahnya bahwa saat dia menyelesaikan pekerjaannya, dia harus bersamanya. Dan juga bahwa ayahnya akan bercerita kepadanya, dan bermain dengannya saat dia kembali. Mahadewa merasa terharu dan bangga dengan putrinya karena putrinya memahami tugasnya. Semua Dewata dan Asura saling berhadapan di lautan. Wakil Asura berbicara dengan manis bahwa mereka selama ini adalah musuh, di mana mereka seharusnya menjadi saudara. Mereka berterima kasih kepada Mahadewa atas kesempatan ini. Di sini Dewa Indra berbicara bahwa kebodohanlah yang membuat mereka bertengkar. Narada muncul di sana dan semua orang memberikan penghormatan kepadanya. Narada merasa terkejut melihat bangsa Asura dan Dewata akhirnya bekerja bersama. Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewi Saraswati akhirnya muncul. Dewa Wisnu senang melihat mereka semua di satu tempat tanpa bertengkar satu sama lain. Mahadewa muncul bersama dengan Parvati dan sekali lagi semua orang memberikan penghormatan kepada mereka. Dewa Shiva mengatakan bahwa dia senang melihat Asura dan Dewata di satu tanah dan dia bertanya kepada semua orang apakah mereka siap akan hal ini. Mahadewa berkata bahwa orang yang masih memiliki keraguan dapat pergi. Dewa Indra mengatakan bahwa mereka sangat yakin akan hal itu. Dewa Shiva kemudian secara tidak langsung mengatakan bahwa kebebasan untuk mengambil keputusan adalah satu hal yang diberikan kebebasan untuk dilakukan oleh manusia.
Berbicara dari hati ke hati dan mengambil keputusan yang tepat berkali-kali akan membawa seseorang menuju kebahagiaan dan kedamaian, namun juga dapat membawa seseorang menuju kehancuran dan bahaya. Mahadewa mengatakan bahwa jika seseorang berhenti membandingkan kebahagiaan mereka dengan orang lain, mereka dapat hidup bahagia dalam situasi apapun. Ini adalah kebenaran yang abadi. Dewa Shiva memberikan pesan bahwa jika seseorang menyebarkan perang, dia akan mendapatkannya kembali, dan jika seseorang menabur benih kebahagiaan, dia akan menanggung hal yang sama. Dewa Shiva kemudian bergerak maju ke hadapan samudra dan meminta samudra untuk membiarkan mereka memulai proses pengadukan. Samudra menjawab Dewa Shiva lewat suara desiran ombaknya. Dengan mengatakan demikian, samudra memberikan anggukan untuk proses pengadukan Samudra Manta. Dewa Shiva kemudian mengatakan bahwa mereka membutuhkan batang pengaduk untuk mengaduk. Pada saat itu Himavan datang dan dengan senang hati membantu dengan mengatakan bahwa Gunung Mandaracala akan baik sebagai batang karena mampu menahan proses tersebut. Dewa Wisnu kemudian mengatakan bahwa ia sendiri yang akan pergi ke Gunung Mandara dan memintanya. Dewa Wisnu pergi ke Mandara dan meminta bantuannya untuk proses pengadukan. Gunung Mandaracala menjawab bahwa akan menjadi suatu kehormatan untuk membantu mereka. Sang gunung mengatakan bahwa dia tidak akan bisa pergi ke lautan sendiri, jadi Dewa Wisnu mengatakan bahwa dia akan membawanya ke sana. Dewa Wisnu kemudian tumbuh dalam ukuran besar dan membawa Gunung Mandara di telapak tangannya dan mencapai tempat Mahadewa. Dewa Wisnu kemudian meletakkannya di lautan dan gunung tersebut masuk ke dalam air laut. Dewa Shiva kemudian meminta kepada Dewa Wisnu untuk memberikan keseimbangan dan pelampung pada gunung tersebut agar dapat berdiri di samudra. Dewa Wisnu sekarang mengambil bentuk kura-kura raksasa yang bernama Kurma dan menopang Gunung Mandara di punggungnya. Dewa Indra dalam dirinya sendiri berpikir bahwa pada saat-saat seperti itu Dewa Shiva juga harus meminta bantuan Dewa Wisnu. Dewa Indra berkata, apapun itu, saya hanya peduli pada bejana Amrit kala saya untuk kembali. Raja Mahabali diliputi kebahagiaan melihat avatar kura-kura kurma buatan Dewa Wisnu. Narada datang dengan masalah lain dan mengatakan bahwa untuk mengaduk samudra, mereka membutuhkan tali pengaduk. Pada saat itu Mahadewa menutup matanya dan Dewa Ular Vasuki yang ada di lehernya berubah menjadi bentuk manusia. Vasuki berkata kepada Dewa Shiva bahwa Dewa Shiva seharusnya tidak membuat mereka bersalah dengan meminta, melainkan akan menjadi kehormatan baginya untuk membantunya. Narada mengatakan bahwa mereka semua akan selamanya berhutang budi pada sang Dewa Ular. Dewa Shiva memberitahu para dewata dan asura untuk memegang salah satu ujung ular dan menariknya. Dewa Indra kemudian mengatakan kepada orang-orangnya untuk berada di sisi ekor ular. Ketika ditanya oleh salah satu dewata alasannya, ia mengatakan bahwa tidak ada alasan. Kemudian salah satu asura teringat akan kata-kata Cakri bahwa para dewata sangat licik. Mereka meragukan hal itu dan bersaing untuk mendapatkan tempat di ekor ular. Mereka berdebat tentang hal ini. Mahabali kemudian mengingatkan mereka akan ajarannya bahwa apa yang kita harapkan dari orang lain untuk berperilaku seperti kita juga harus berperilaku seperti itu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika pada awalnya keraguan seperti itu muncul, maka semua hal yang telah diatur oleh Mahadewa akan gagal. Setidaknya mereka harus menjaga rasa hormat bangsa Asura. Dewa Indra dalam hal ini setuju untuk membiarkan mereka berada di bagian kepala ular Vasuki. Para asura dan dewata mendekati ular tersebut dan masing-masing memegangnya sebagai tali. Kemudian Dewa Shiva meniup keong yang menandakan dimulainya proses pengadukan samudra. Para dewa dan asura bergantian menarik tali pengaduk, sehingga batang pengaduk bisa berputar cepat dengan Dewa Wisnu sebagai penopangnya. Samudra bergejolak dengan sangat kuat. Pada awalnya kepala Vasuki meludahi para asura dengan bisanya. Para asura kemudian mengetahui taktik Dewa Indra yang memilih bagian ekor Vasuki.
Bahkan setelah menerima hal itu, para Asura memutuskan untuk melanjutkannya dan menerima dampak bisa dari ular Vasuki. Saat proses pengadukan terus berjalan, seluruh atmosfer berubah menjadi abu-abu. Gunung meletus dan gas beracun dilepaskan yang mengganggu para dewata dan Asura. Dewa Indra berpikir untuk melarikan diri dari tempat itu, namun para Asura di sisi lain bertekad kuat untuk menjaga perintah Mahadewa dan mengingat di setiap titik bahwa Mahadewa selalu bersama mereka. Proses pengadukan berjalan lancar, racun samudra akhirnya terkumpul di suatu tempat. Asap hitam memenuhi udara. Dewi Parvati memandang Mahadewa dengan kesedihan di matanya. Dewa Agni mengeluh tentang racun yang semakin banyak kepada Dewa Indra yang mengatakan bahwa hanya Mahadewa yang menjadi pilihan terakhir. Para dewa yang berdiri di tepi lautan dengan ekspresi khawatir di wajahnya karena mereka tahu pengorbanan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dewa Shiva bergerak maju untuk menyelamatkan dunia dari asap dan racun. Di Kalias, Ashoka Sundari berdoa kepada Shivling Dewa Shiva dengan mata berkaca-kaca. Ashoka berdoa untuk menyelamatkan ayahnya dari racun dan segera kembali ke Kailas. Nandi juga bergabung dengannya. Narada berpikir bahwa Mahadewa akan melakukan sesuatu yang tak ternilai harganya, tetapi baik para dewa maupun Asura tidak mengetahui nilainya. Dewa Shiva kemudian memperbesar ukurannya. Asura dan para dewata mendoakan yang terbaik untuk Dewa Shiva, melihat Sang Mahadewa datang untuk menyelamatkan mereka. Dewa Shiva melihat banyak ular di dalam air, yang berenang dan membantu mengumpulkan racun samudra di suatu titik. Dewa Shiva mengambil racun di telapak tangannya, mengatakan kepada para ular bahwa hari ini kalian telah menerima racun ini. Kalian telah berkontribusi dalam kesejahteraan dunia. Mulai hari ini dan seterusnya, pemujaan kalian akan menjadi pemujaan milikku juga. Dewa Shiva kemudian meminum racun itu dan semua orang menatapnya dengan kaget. Parvati meletakkan tangannya di leher Mahadewa untuk menghentikan racun agar tidak masuk ke dalam tubuhnya. Dewa Shiva menatap istrinya. Parvati mengatakan kepadanya bahwa Anda telah meminum racun ini untuk kesejahteraan dunia. Saya sebagai pasangan Shakti Anda akan berada di leher Anda, menghentikan racun ini karena Sang Narayan yang berada di dalam hati Anda. Dewa Shiva mengatakan kepadanya bahwa kamu juga berada di dalam hatiku. Parvati mengatakan bahwa seluruh dunia dapat berada di dalam hati Anda, itu sangat luas. Dewa Shiva terus meminum racun samudra, sementara Parvati terus memegang lehernya dan merasa sedih melihat Dewa Shiva merasakan efek racun. Tanda biru tempat racun terkumpul terbentuk di leher Mahadewa, membuat Sang Mahadewa memiliki tanda leher berwarna biru. Racun akhirnya habis dan asap hitam mulai menghilang. Semua dewa dan Asura mengucapkan syair pujian kepada Mahadewa. Dewa Shiva dan Parvati kembali ke pantai sekarang. Dewa Brahma mengatakan bahwa hanya Anda yang memiliki kapasitas untuk menanggung racun ini, hanya Anda yang memiliki kesejukan untuk ini. Anda telah melindungi seluruh dunia. Cinta dan pengorbanan telah mendapat makna baru hari ini. Anda akan dikenal sebagai Sang Leher Biru sekarang dan seterusnya. Dewi Saraswati memuji Parvati karena telah menjadi istri yang mendukung selama ini. Sang Dewi berkata melihat suami Dewi Parvati meminum racun tidaklah mudah, hanya Parvati yang bisa menangani situasi seperti itu dengan baik.
Para asura dan para dewata mulai melanjutkan proses pengadukan samudra untuk menarik keberkahan yang hilang. Dewa Shiva mengatakan bahwa hal-hal akan menjadi salah satu permata yang keluar dari laut. Bahkan pikiran manusia sangat luas seperti lautan, memiliki banyak perasaan. Sama halnya dengan samudra Manthan, berbagai emosi bergejolak. Berbagai hal-hal kemudian keluar terlebih dahulu. Berbagai hal yang paling berharga mulai keluar dari samudra sekarang. Sapi Kambenu kemudian muncul, datang ke pantai. Dewa Shiva mengatakan bahwa semua dewa berada di dalam dirinya, ia dapat mengayomi semua orang, susu yang dihasilkannya tidak akan pernah habis. Gajah Airafat milik Dewa Indra muncul dengan warna putihnya yang menandakan kesalehannya. Yang berikutnya adalah kuda Saptamuhi, sang raja kuda yang gagah perkasa. Kemudian muncul permata Kaustapmani, yang paling berharga. Permata ini mampu memberikan kekayaan dan kekuatan yang luar biasa. Kemudian muncul pohon Kalpataru, yang akan memenuhi semua keinginan. Parvati ingat bahwa ia mendapatkan putrinya, Ashoka Sundari, dari pohon Kalpataru. Lalu muncul bidadari Apsara Ramba, yaitu bidadari yang sangat berbakat dalam tarian dan nyanyian. Selanjutnya adalah kemunculan Dewi Varuni, yang akan menghilangkan penyimpangan dari hal buruk. Lalu Keong Panjajanya Shanka muncul. Keong yang akan menghilangkan kejahatan, suaranya akan mengumumkan penghancuran kejahatan. Dewa Bulan Chandra juga kembali. Dewa Chandra meminta Dewa Shiva untuk memberikan tempat untuknya kembali di kepala Dewa Shiva. Kemudian muncul busur ajaib Syarang, yang akan mengendalikan kekuatan negatif. Busur ini akan jatuh ke tangan Narayan, hanya dia yang mampu menahan kekuatannya. Selanjutnya Dewi Kemakmuran dan Kekayaan yaitu Dewi Lakshmi kembali muncul. Semua dewa mendapatkan kembali perhiasan mereka. Semua orang senang melihatnya. Semua orang di dunia kini mendapatkan perhiasan dan kekayaan mereka kembali. Setiap orang melakukan penghormatan kepada Dewi Lakshmi, Dewa Shiva dan Parvati. Narada mengatakan tanpa Dewi Lakshmi, dunia ini tidak bernyawa dan gelap. Kini semua orang telah mendapatkan kembali kehidupannya. Dewa dan Vantari kemudian muncul dengan Amrit Kalash di tangannya. Semua dewa dan asura senang melihat bejana Amrit Kalash akhirnya keluar.